Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan contoh cara untuk menggunakan modul perencanaan. Oke, kita buka menu, kemudian pada modul perencanaan. Di sini terdapat 4 jenis status perencanaan, yaitu belum terpenuhi, di mana kita sudah membuat perencanaan tetapi belum terpenuhi. Telah terpenuhi, diarsip, dan juga ditutup. Ditutup ini artinya perencanaan yang telah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi, kita tutup perencanaannya supaya nantinya tidak muncul pada alur kas. Oke, sebelumnya kita sebaiknya buat dulu sebuah tabungan jika belum ada tabungan yang digunakan untuk perencanaan. Contohnya di sini saya sudah memiliki tabungan A secara default, tabungan B, tabungan akhir tua, tabungan menikah, tabungan pensiun, tabungan usaha A, dan tabungan usaha B. Contohnya saja kita akan menggunakan tabungan untuk perencanaan itu adalah tabungan B atau tabungan bank B. Oke, di sini saldonya itu masih 0. Kita ke menu perencanaan. Kemudian di status manapun kita klik tombol button tambah. Oke, kemudian kita pilih tanggal target yang akan tercapai. Contohnya kita akan memilih itu pada bulan 30 April 2021. Target ini sudah terpenuhi, kita pilih OK. Nah, contohnya masukkan nama di sini. Contohnya kita ingin beli handphone, beli smartphone. Oke, pilih tabungan. Contohnya yang kita akan gunakan itu adalah tabungan bank B. Jadi secara realita kita akan memfokuskan tabungan pada bank B ini khusus untuk perencanaan untuk membeli handphone. Contohnya kita masukkan jumlah untuk smartphone tersebut, contohnya adalah 3.500.000. Oke, keterangan untuk belajar online adik. Kemudian kita simpan. Oke, perencanaan telah disimpan. Di sini untuk perencanaan beli smartphone berfokuskan pada tabungan bank B, target 30 April 2021 atau 91 hari lagi. Terpenuhi di sini masih 0 dari 3.500.000 atau masih 0%. Nah, untuk menambah progres, oke, contohnya kita buka, kita klik saja. Untuk menambahkan progres itu kita bisa tambahkan melalui menu alur kas. Oke, jadi setelah perencanaannya ini dibuat dan kemudian ketika kita membuka atau mengklik perencanaan tadi, maka akan muncul 3 tombol baru, yaitu arsip jika kita ingin mengarsip ini, tutup, dan juga progres. Progres di sini nantinya akan menampilkan daftar progres terhadap perencanaan ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan progres terhadap perencanaan ini. Kita masuk ke menu alur kas, atau bisa dengan klik tombol icon itu. Kita klik tombol tambah. Nah, di sini kita pilih tanggal. Contohnya tanggal 30 kemarin ada alur kas masuk. Kita pilih kategori. Contohnya itu adalah gaji bulanan. Kita akan memilih tabungan bank B. Oke. Nah, kita baca perhatian, menambahkan ke progres perencanaan akan menambah nilai saldo pada tabungan yang dipilih. Artinya ketika contohnya pengguna mempunyai pemasukan, anggaplah gaji bulanan itu adalah 3 juta. Nah, 3 juta itu jika yang ingin ditambahkan ke perencanaan itu adalah 1 juta, maka 2 juta sisanya itu ditambahkan ke alur kas berbeda. Oke, karena kalau 3 juta itu ditambahkan, kemudian 1 juta juga itu ditambahkan untuk perencanaan, maka saldonya akan menjadi 4 juta. Oke, contohnya kita tabungan A dulu, tabungan bank A. Jika pilih perencanaan ini tidak wajib. Oke,
Kalau kita memilih tabungan bank A, kemudian kita pilih perencanaan, maka akan muncul belum ada perencanaan untuk tabungan yang dipilih, karena perencanaan yang kita buat tadi itu untuk perencanaan tabungan bank B seperti ini. Oke. Nah, contohnya kita gaji bulanan ini yang kita terima atau pengguna terima adalah 3 juta, maka awalnya kita simpan ke tabungan bank A dulu, perencanaan tidak usah dipilih, jumlahnya itu adalah 2 juta. Keterangan contohnya adalah gaji bulan Januari. Oke, kita simpan. Ingat 2 juta yang kita isi karena 1 juta nanti kita akan gunakan untuk perencanaan, simpan. Oke, gaji bulan Januari. Nah, selanjutnya kita tambah lagi, pilih tanggal, contohnya tanggal 1 lagi. Kita kembali dulu deh, tanggal 30 Januari. Ini kita ganti dulu, contohnya tanggal 1 Januari. Kita simpan. Oke, 1 Januari. Kita tambah lagi, pilih tanggal, contohnya tanggal 1 juga. Kategori gaji bulanan. Tabungan kita pilih tabungan bank B. Nah, kemudian perencanaan ini kita pilih beli smartphone. Oke, kita pastikan membaca perhatian di sini. Kemudian kita memasukkan jumlah, contohnya adalah 1 juta. Artinya 1 juta dari gaji bulanan tadi kita sisihkan untuk membeli smartphone yang akan masuk dalam progres perencanaan. Kemudian keterangannya adalah tambah untuk beli smartphone. Sekarang kita klik tombol simpan. Nah, alurkas telah disimpan. Jadi secara real saldo atau yang gaji yang diterima ini untuk kategori gaji bulanan ini adalah 3 juta ya. Jadi kita bisa lihat di sini tabungan bank A tadi untuk gaji, kemudian tabungan bank B ini untuk pembelian smartphone atau perencanaan, maka saldo adalah 3 juta. Nah, sekarang kita ke perencanaan, bisa juga melalui menu ini. Nah, sini sekarang terpenuhi adalah 1 juta dari 3.500.000 atau 28%. Untuk melihat progres, maka kita bisa klik perencanaan tadi, kemudian kita klik tombol progres. Nah, di sini sudah ada progres dari perencanaan beli smartphone. Nah, tombol kanan atas ini tujuannya adalah untuk melakukan filter. Artinya bila mana perencanaan ini ternyata memakan waktu atau memakan durasi sekitar 2 bulan atau 3 bulan, maka kita bisa melakukan filter untuk melihat progres pada bulan yang dipilih. Oke, sekarang kita contoh menambahkan lagi progresnya. Ini kita testing saja, contohnya pada tanggal 14 Januari ternyata ada pemasukan dari pemasukan lain contohnya. Nah, kita pilih tabungan bank B, kemudian tambahkan perencanaan beli smartphone, contohnya jumlahnya adalah 500.000. Oke, masukkan keterangan, contohnya hasil usaha sampingan, kita simpan. Nah, maka ada kas masuk lagi untuk kategori pemasukan yang lain, tabungan bank B dengan perencanaan ini adalah beli smartphone. Oke, ini ada perbedaan. Jika tidak ada perencanaan pada alur kas tersebut, maka nama perencanaan itu tidak akan muncul. Di sini juga ada tanda bintang ini untuk menandai bahwa alur kas ini adalah alur kas perencanaan. Oke, kita bisa lihat lagi di progres perencanaan. Ini sekarang sudah terpenuhi 1.500.000 atau 42%. Kita lihat progres. Nah, sekarang perencanaan ini sudah menjadi 2 dari progres. Oke, nah apa itu arsip? Arsip ini ketika kita klik arsip, maka nantinya arsip ini tidak akan lagi muncul pada alur kas. Oke. Contohnya alur kas ini kita pilih contohnya tabungan bank B tadi. Nah, ini sudah hilang. Oke. Kita coba kembalikan lagi dari arsip tadi itu, kita batas arsip. Oke, dia akan setelah kembali lagi ke belum terpenuhi. Nah, jika kita perhatikan pada alur kas di sini, jika kita ingin menambahkan kas keluar, contohnya pada tanggal 19
kita ingin menggunakan alur kas atau menggunakan tabungan dari perencanaan itu untuk keperluan mendadak contohnya, maka kita pilih kas keluar, kita pilih kategori, contohnya bayar tagihan listrik karena ini mendesak dan harus menggunakan dana dari perencanaan. Oke, kita lihat, maka perencanaan ini tulisannya adalah potong dari progres perencanaan. Jika kita klik alur kas masuk, maka dia akan menyebutkan bahwa tambahkan ke progres perencanaan. Kita pilih keluar contohnya, pilih kategori tagihan listrik tabungan Bank B. Nah, setelah kita memilih tabungan yang terkait perencanaan, maka akan muncul peringatan. Ada satu perencanaan yang terhubung ke tabungan ini. Jika ingin memotong dari progres perencanaan, sebaiknya pilih perencanaan yang akan dipotong. Artinya, di dalam tabungan B ini yang bersaldo 1.500.000 ini ada perencanaan yang kita gunakan pada tabungan ini. Oke. Dan jika ternyata dalam suatu keadaan mendadak kita harus menggunakan uang pada tabungan perencanaan tadi, maka kita harus memilih perencanaan itu agar nantinya progres pada perencanaan itu akan berkurang sesuai dengan jumlah yang kita keluarkan. Contohnya adalah 450.000 bayar listrik bulan Januari. Oke, jadi kita lihat, kita akan memotong dari progres perencanaan beli smartphone sebesar 450.000. Kita klik simpan. Nah, ini sudah ada kas keluar perencanaan beli smartphone. Nah, sekarang kita akan lihat di progres perencanaan tadi. Yang terpenuhi sekarang adalah 1.050.000 karena tadi sudah berkurang, progresnya turun 30%. Nah, progresnya kita bisa lihat di sini. Ini ada pengeluaran. Oke, jadi awalnya masuk 1 juta, kemudian masuk 500, kemudian keluar 450.000 untuk bayar listrik Januari. Nah, bagaimana jika pada pengeluaran kita tidak memilih perencanaan yang tadi? Oke, contohnya seperti ini, tabungan B tapi tidak memilih perencanaan. Kemudian klik simpan. Oke, ini sudah tidak memotong dari perencanaan. Kita kembali, maka di sini nilainya tidak sesuai. Artinya yang tadinya tabungan ini kita gunakan untuk perencanaan, sekarang saldo pada tabungan B ini berkurang menjadi 1.050.000, tetapi pada perencanaan itu progresnya tidak terpotong. Jadinya data yang kita miliki ini adalah data yang tidak terlalu sinkron. Makanya jika kita ingin pengeluaran memotong dari progres perencanaan, kita harus memilih perencanaan tersebut. Oke. Nah, ini sudah sama, terpenuhi 1.050.000 pada tabungan Bank B, kemudian saldonya pun pada tabungan Bank B adalah 1.050.000. Oke, demikian video tentang cara menggunakan model perencanaan. Terima kasih.